Salam happy, smart, united. Milikilah semangat untuk belajar. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, dan kita bisa belajar dari mainan. Yes, we can learn from toys. Seperti judul channel kita juga adalah Learn from Toys. Dan kali ini kita akan belajar dari figur seorang Pepper Potts. Ini adalah buatan Hot Toys dan skalanya 1/6 atau 1:6. Dan ini adalah tampak depannya. Saya dekatkan kepada Anda. Dan tampak samping sambil Miss Potts ini pegang topengnya Iron Man. Wah, keren ya topeng besinya Iron Man. Ini tampak samping lagi dan ini sekarang tampak depan. Baiklah, ini adalah figur Pepper Potts. Dan juga alat bantu yang lain adalah Iron Man Reactor atau Arc Reactor. Ukurannya 1:1. Dan ini adalah buatan King Arts seperti ini. Saya dekatkan kepada Anda. Wow, keren ya. Ini adalah Iron Man Reactor. Ya. Dan juga figur yang satu lagi adalah Obadiah Stane. Ini adalah custom figure. Ukurannya adalah 1/6 atau 1:6. Obadiah Stane. Baiklah. Nah, teman-teman, di salah satu adegan dalam film Iron Man tahun 2008 yang diproduksi oleh Marvel Studios, Tony Stark atau sang Iron Man meminta Pepper Potts, asisten pribadinya, untuk mengganti Arc Reactor Mark II di dadanya Tony Stark gitu ya. Dengan model digantikan dengan model reaktor yang lebih canggih. Dan menyuruh Pepper Potts untuk membuangnya saja. Namun ternyata Miss Potts menaruhnya dalam sebuah kotak rangka kaca. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini juga 1:1 ukurannya. Jadi ya ukurannya ya seperti inilah gitu ya. Dan Miss Potts menaruhnya dalam kerangka kaca sambil ada grafirnya. Bertuliskan apa? Bertuliskan proof that Tony Stark has a heart. Proof that Tony Stark has a heart. Atau dalam bahasa Indonesianya, bukti bahwa Tony Stark punya hati. Nah, dan saya akan perkenalkan figur yang ketiga ini, alat bantu yang ketiga adalah Obadiah Stane. Siapakah Obadiah Stane? Obadiah Stane adalah mitra bisnis dari Tony Stark. Ya. Dan juga beliau ini juga adalah teman baik ya, sebenarnya teman baik dari ayah dari Tony Stark yang bernama Howard Stark gitu ya. Tetapi pada suatu kesempatan atau pada suatu waktu Obadiah Stane dengan Tony Stark berbeda fokus. Tony Stark fokusnya hanya membuat ya armor suits gitu atau baju besi Iron Man gitu ya. Fokusnya ke sana. Sedangkan fokus dari Obadiah Stane adalah keuntungan. Uang gitu ya. Sekalipun dia harus menjual senjata ke kelompok kriminal atau ke penjahat. Gak apa-apa ya. Jadi menjual senjata buatan Stark Industry sekalipun ke penjahat atau kelompok kriminal, yang penting gak apa-apa, yang penting dia dapat uang yang banyak. Ya, jadi Tony Stark dengan Obadiah Stane berbeda fokus. Dan pada suatu kesempatan Obadiah Stane mengambil Arc Reactor-nya Tony Stark gitu ya dengan cara yang licik. Diambil dari Tony Stark Arc Reactor-nya sehingga Tony Stark kehabisan nafas. Dan dalam kehabisan nafas itulah ditinggalkannya lah Tony Stark, dan Obadiah Stane meninggalkan Tony Stark begitu saja. Dan Tony Stark sambil dia kehabisan nafas, dia teringat bahwa Pepper Potts pernah memberikan hadiah Arc Reactor lama dalam kerangka kaca gitu ya. Sehingga Tony Stark segera mencari ya, sambil kehabisan nafas dia mencari Arc Reactor lama yang ada dalam kerangka kaca ini. Lalu dipecahkannya lah kerangka kacanya, lalu diambilnya Arc Reactor lama, lalu dipasang kembali ke dada Tony Stark, dan akhirnya Tony Stark hidup kembali. Ya,
berhasil tetap hidup gitu. Nah, teman-teman, hati Tony biasanya cenderung ke mobil mewah, ya, mobil mewah super cepat, wung wung wus 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 gitu ya. Dan juga hati Tony cenderung selain ke mobil mewah super cepat juga ke wanita cantik. Wow ya. Tetapi kemudian ia bertobat. Bertobat ini berarti berbalik arah ya. Dalam bahasa Yunaninya berbalik arah atau bertobat itu adalah metanoeo. Ya, jadi berbalik dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Istilahnya tadinya dia ke arah sana, sekarang ke arah sini. Sebelumnya arahnya ke belakang, sekarang arahnya ke depan. Jadi ada perubahan 180 derajat ya. Perubahan 180 derajat. Nah, teman-teman, pertobatannya terjadi karena ia pernah ditawan di sebuah gua dan dibantu pelariannya oleh Dr. Yinsen. Dan akhirnya Dr. Yinsen dalam rangka membantu Tony Stark untuk melarikan diri, akhirnya dia sendiri tertembak ya. Dr. Yinsen tertembak mati. Oh, no. Dan dalam nafas terakhirnya, Dr. Yinsen menasihati Tony untuk tidak menyia-nyiakan hidup. Dan ini menyadarkannya tentang warisan seperti apa yang akan ditinggalkannya ketika maut menjemput Tony. Teman-teman, hati Tony sekarang hanya tertuju untuk satu wanita saja. Yaitu siapa? Yaitu Pepper Potts saja. Wow. Dan juga hatinya sekarang tertuju untuk melayani orang lain. Yes. Ia berperan, kali ini ia berperan sebagai Iron Man demi keselamatan banyak orang. Demi negaranya, bahkan demi dunia ini. Seperti Tony, apakah saya memiliki hati untuk melayani orang lain? Apakah teman-teman memiliki hati untuk melayani orang lain? Yang tahu cuma saya dan teman-teman sendiri. Teman-teman, melayani orang lain adalah melakukan yang terbaik demi membahagiakan atau memberi manfaat buat keluargakah, buat temankah, sahabatkah, atasankah, bawahankah, anggota timkah, pelanggan, klien atau klien, komunitas, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi ada dua artian atau dua arti melayani. Yang pertama adalah membahagiakan orang lain. Dan yang kedua adalah memberi manfaat untuk orang lain. Yes. Nah, teman-teman, selamat melayani orang lain dengan sepenuh hati. Siap. Dan jika teman-teman mendapatkan manfaat dari tayangan saya, mohon teman-teman ingat untuk menekan subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk full notification atau all notification. Sehingga kapanpun saya upload lagi tayangan saya berikutnya, Anda langsung akan mendapatkan manfaatnya. Teman-teman, akhir kata, terima kasih. Salam bahagia, pintar, bersatu.